Dan ini mentalnya mental serakah, hidupnya glamor. Orang yang korupsi ya disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Diamankan mobil baru, ya, mobil ya penyitaan biasa lah ya. Tapi benar memang sudah diamankan, Pak. Dan Yang Velfire dan disita. Sejak terseret ke dalam pusaran kasus mega korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga mencapai 271 triliun rupiah, pasangan selebriti Harvey Muiz dan Sandra Dewi yang juga dikenal sebagai pasangan Crazy Rich, belakangan ini namanya tidak pernah sepi dari pemberitaan. Sejumlah kalangan bahkan ikut buka suara menanggapi kasus korupsi yang disinyalir mengalir ke sejumlah orang, tidak terkecuali beberapa selebriti tanah air. Amarah publik sepertinya tidak dapat dibendung saat menyaksikan kasus mega korupsi yang disebut-sebut terbesar dalam sejarah skandal kasus korupsi di Indonesia. Terbukti banyak suara kritis yang ikut menyoroti kasus korupsi yang menyeret suami Sandra Dewi, yang tidak hanya datang dari kalangan akademisi dan praktisi hukum saja, tetapi juga sejumlah pendakwah yang ikut prihatin dengan kasus tersebut. Lantas, apa kata para pendakwah saat disinggung kasus mega korupsi yang menyeret suami Sandra Dewi yang notabene seorang publik figur? Wahai orang-orang yang mengaku beriman, janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Nah, apalagi korupsi. Korupsi itu kan kesian. Kesiannya kenapa? Rakyat, ratusan juta rakyat bayar pajak dikit-dikit, PPN segala macam dikumpulkan oleh pemerintah. Tiba-tiba pemerintah sudah manage sebaik mungkin, oknum ini luar biasa zolim ya. Ini korupsi maha dahsyat dari kita merdeka tahun 45. Dulu waktu saya kecil aja ada korupsi Bapindo, Edi Tanzil 1,3 triliun. Ini sudah geger menggemparkan bukan cuma di Indonesia tapi di Asia. Ini kok korupsi sampai 271 triliun. Dan ini mentalnya mental serakah, hidupnya glamor. Menyedihkannya lagi, nggak ada penyesalan gitu. Terus minta didoakan tuh orang yang dizolimi, korban. Ya, ketika menghadapi teman-teman wartawan, senyum-senyum, doakan ya doakan. Apa mau didoakan? Dia yang menikmati kok. Ayatnya jelas ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadinya kehancuran di daratan, di lautan ya. Yang merusak ekosistem tuh bukan karena Allah tidak rahman tidak rahim. Hancurnya ini karena ulah tangan manusia. Liuziqahum ba'dal ladzi amilu. Makanya jangan salahkan kalau Allah murka, kalau turun bencana. Ini timah loh. Timah itu waduh. Ini juga diperebutkan. Ini juga merupakan komoditi kita. Berikan hukuman, berikan efek jera. Nah, hukum itu, wah, ini tidak melanggar HAM, tidak manusiawi. Hukum itu dibuat bukan untuk dilanggar. Hukum itu sebagai solusi buat efek jera. Ketika seorang ayah memberikan nafkah yang haram kepada anak dan istrinya, maka apa yang terjadi? Dia pulang dari rumah, lalu pada saat itu dia bawa uang yang haram, lalu istrinya memasak nasi, lalu nasi tersebut disuapkan kepada anaknya, anaknya memakan, lalu jadilah darah dan daging sampai kepada otak. Maka saat itu anak memakan harta yang haram tanpa dia sadari. Ya, inilah negeri kita Indonesia ya. Kalau mau dibuka aib-aib, kesalahan-kesalahan, aku rasa kesalahan itu sudah numpuk ke loteng rumah kita. Saking banyaknya kezaliman terjadi, ya, penindasan terjadi. Semoga dengan terbongkarnya kasus ini menjadi shock terapi ya, menjadi pelajaran bagi semua mafia-mafia, bagi semua orang-orang yang bermain dengan undang-undang, dengan hukum ya, untuk menguras kekayaan bangsa kita, negara kita. Yang sejati Indonesia adalah negara paling kaya di dunia. Sekarang kok bisa berhutang.
tentu ada yang tidak benar. Seperti Ya apa sih, pastilah. Orang maling itu pasti sedang tidak beriman. Dan orang maling itu, orang koruptor itu Allah matikan akalnya. Jadi jangan dipikir orang korupsi itu dia cerdas, tidak. Banyak orang korupsi ada uang dititip di rekening orang, beli rumah atas nama orang, beli mobil atas nama orang. Pas ketahuan dia yang dihukum, pas di akhirat dia yang disiksa. Ya. Apalagi pas titip ke orang, orangnya lari ganti nomor handphone, bingung, gila, stres, sakit, banyak masalahnya. Beliau sekarang tentu serba salah ya. Dia mau nangis juga salah, dia mau senyum juga salah, dia mau suntuk dibilang stres. Ya pokok kita doakan aja lah, semua berjalan, undang-undang hukum berjalan, yang salah dihukum ya. Kalau ada uang negara yang diambil dikembalikan ke negara kita ya, dan berhentilah semua kezaliman di negeri ini. Hidayah buat semua ya, orang-orang yang hari ini ya belum ketahuan, coba-coba bertobat ya. Karena istidraj ya. Ingat ya, hari ini kalian dapat nikmat besar, banyak harta, banyak semua diangkat-angkat, semakin tinggi semakin sakit jatuhnya. Ya, dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mereka semuanya menunggu azab Allah datang saja. Belum adanya nama tersangka baru dalam kasus mega korupsi PT Timah yang diumumkan Kejaksaan Agung kini meninggalkan sejumlah tanya di benak publik. Ada apa dengan Kejaksaan Agung? Mengingat sebelumnya penyidik Kejaksaan Agung sudah memanggil sejumlah nama, tidak terkecuali artis Sandra Dewi untuk dilakukan pemeriksaan. Terlebih sebelumnya juga sudah beredar di tengah masyarakat bahwa dalam waktu dekat Kejaksaan Agung akan menetapkan 6 nama tersangka baru. 2 diantaranya ialah pesohor alias public figure. Alhasil, kinerja Kejaksaan Agung pun menjadi sorotan tajam. Bahkan, tidak sedikit kalangan yang kecewa dengan kinerja Kejaksaan Agung yang dianggap lamban dan terkesan takut untuk membongkar kasus korupsi PT Timah yang diduga kuat dilakukan secara berjamaah, bukanlah oleh segelintir orang. Suara kekecewaan publik sepertinya didengar oleh Presiden Joko Widodo yang baru-baru ini mengingatkan instansi penegak hukum untuk satu langkah lebih maju dalam memberantas para pelaku kejahatan korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. Kita harus 2 atau 3 langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerjasama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi ini yang penting. Sikap anti korupsi juga disuarakan dengan lantang oleh calon Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029, Prabowo Subianto, yang dengan tegas tidak akan berkompromi dengan tindak pidana korupsi dan akan menindak tegas para koruptor. Pernyataan mantan Jenderal Kopassus itu tentu saja sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang meminta jajaran penegak hukum tidak main-main dengan kasus korupsi yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Tidak ada toleransi untuk korupsi. Orang yang korupsi ya disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Selain hukumannya juga panjang, ada tahun dan sebagainya. Saya kira asal kita laksanakan dengan benar, ini cukup segera. Saya tahu maksud beberapa orang, maunya kan hukuman mati seperti di Tiongkok. Nomor 1 Pak, korupsi dan penegakan hukum. Pertanyaan saya akan nyambung dengan yang tadi Bapak sampaikan soal partai politik dan juga komitmen atas anti korupsi. Oh iya. Kalau Pak Presiden kan sudah jelas ya untuk teman-teman dari cumi-cumi bahwa sesungguhnya yang terjadi di negara ini tentu yang lebih tahu itu Presiden. Apakah itu karena dalam lingkup kinerja Kejaksaan Agung yang adalah pembantu atau anak buahnya Presiden langsung, maupun yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena itu adalah pembantu atau anak buahnya Presiden langsung. Yang mungkin berbeda ketika yang melakukannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau untuk bahwa Pak Presiden Jokowi memberikan warning tadi pagi ya, bahwa persoalan perampasan aset dan atau benda dari kejahatan-kejahatan, memang yang disampaikan Presiden Jokowi itu benar.
Karena sejujurnya kalau kita mau detail menangani atau melihat kasus ini tidak cukup di Harvey dan tidak cukup hanya di Robert. Ini ada beberapa korporasi besar, bahkan korporasi yang lahir rata-rata di era tahun 1970 yang terlibat di lini paling layar belakang. Jadi kalau menurut kami apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi, sepertinya beliau sudah mendapatkan data yang sahih bahwa perusahaan-perusahaan ini terlibat, orang-orang politisi ini terlibat. Kemudian berbagai bentuk modelnya ini mereka sudah pegang, Pak Presiden sudah pegang. Kalau kami melihat bahwa ini salah satu bentuk dukungan Presiden Jokowi kepada Pak Jaksa Agung, kalau kami melihat dari sisi positif. Sepanjang itu bisa jadi adalah Pak Jaksa Agung menunggu arahan dari Pak Presiden Jokowi yang tadi pagi. Pak Presiden kan menambah beberapa hari dengan cara Zoom. Nah, mungkin di situ ritmenya dari mulai Senin itu agak landai, Pak, atau cenderung malah turun. Gitu. Sementara masyarakat yang menjadikan pemberitaan infotainment ini kan jam demi jam, malah menit demi menit. Artinya tingkat kepedulian mereka terhadap informasi tinggi. Nah, ini mungkin ritmenya yang tidak ada persamaan antara pihak pemerintah di satu sisi dengan publik, netizen plus 62. Harapan kita itu yang terjadi. Semoga tidak ada hal-hal buruk yang mempengaruhi psikologi, bahkan kinerja aparat Kejaksaan Agung itu sendiri. Jadi pada prinsipnya kita berharap agar perbedaan pemahaman cepat dan atau lambat kinerja itu bisa dituntaskan oleh Pak Jaksa Agung mungkin di minggu ini. Bisa jadi artinya dalam suatu kinerja ada pengumpulan atau model untuk rehat. Setelah sebelumnya mungkin energinya sangat besar, ditambah titik situasinya adalah ketika ini libur panjang gitu yang mereka alami. Semoga tadi juga pemikiran bahwa mereka itu mengambil napas panjang untuk kemudian cepat menyelam timbul pada satu titik tertentu yang kita tidak bisa duga. Kasus mega korupsi PT Timah yang menjerat suami Sandra Dewi baru-baru ini juga sedang ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dan sosok yang menjadi pusat perhatian kali ini ialah aktris cantik Bunga Zainal yang disinyalir menyindir Sandra Dewi melalui unggahan video pendek di akun media sosial pribadinya. Mengetahui dirinya sedang ramai menjadi perbincangan, Bunga Zainal pun mengklarifikasi unggahan videonya. Pertama aku gak pernah spill nama dia ya, itu kan netizen yang tuh nanti nih gue wawancara sama kalian nih pasti dibilang oh Bunga sekarang viral lagi gitu pasti, duh Bunga pasti mau tampil lagi, mau pansus lagi. Nggak deh, makanya kan sebenarnya nggak harus tampil di TV buat terlihat terlihat seperti orang dikenal ya maksudnya gue udah pernah ngelewatin masa itu dan bukan waktunya juga sekarang buat pansus-pansusan, buat apa juga. Setelah beberapa waktu yang lalu, pihak penyidik Kejaksaan Agung menggeledah apartemen mewah Harvey Mois yang berlokasi di Jakarta Selatan dan menyita sejumlah aset. Kemarin, Kejaksaan Agung kembali menyita 2 mobil mewah milik suami Sandra Dewi. Kini, publik menunggu langkah berani Kejaksaan Agung untuk menyita jet pribadi Harvey Mois yang disebut-sebut disembunyikan di bandara luar negeri, tepatnya di Bandara Seletar, Singapura. Menyamankan mobil baru? Ya, mobil baru. Ya, penyitaan biasa lah ya. Tapi benar memang sudah diamankan, Pak? Sudah disita. Yang Velfire dan... Ya, sudah disita. Pak? Ya, baru semalam. Udah ditunggu aja ya. Masih bekerja. Kita sudah hampir 180 orang kita bisa jadi saksi dan 16 tersangka. Ini kan perlu proses ya, perlu proses pemberkasan, proses tadi ya, pemanggilan saksi, ahli, ya, termasuk juga penelusuran aset. Ini kan butuh waktu yang cukup lama. Jadi sabar aja. Kita belum tahu ya apakah jet itu milik pribadinya yang bersangkutan apa tidak. Ya.
Sehingga semua yang kita lakukan, ya, yang kita telusuri, tentu butuh klarifikasi kepada yang bersangkutan. Kita tentu tetap melakukan klarifikasi, tentu akan tetap melakukan penelusuran. Ya, mengenai siapapunnya nanti kita sampaikan. Kalau udah ada penyitaan, pasti kita sampaikan. Kalau memang miliknya, pasti kita sita, ingat. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Nah, tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Bukan, tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Kita belum tahu ya apakah jet itu milik pribadinya yang bersangkutan apa tidak. Ya, sehingga semua yang kita lakukan, ya, yang kita telusuri, tentu butuh klarifikasi kepada yang bersangkutan. Ya, apapun yang kita lihat di media sosial, ya, termasuk juga di informasi yang kita terima dari masyarakat dan media, akan kita telusuri dalam rangka aset tracing. Kita tentu tetap melakukan klarifikasi, tentu akan tetap melakukan penelusuran. Ya, mengenai siapapunnya nanti kita sampaikan. Kalau udah ada penyitaan, pasti kita sampaikan. Kalau memang miliknya, pasti kita sita, ingat. Ini saya tegaskan ya, sekali lagi ya, itu banyak sekali juga informasi yang saya dengar dan bahkan yang menanyakan kepada kami. Itu adalah rumor. Belum sampai ke taraf dan penyidik belum menyampaikan hal seperti itu kepada kami. Belum ada informasi seperti itu. Ya, jadi belum ada informasi terkait dengan orang artis tadi ya. Jadi saya tegaskan itu hanya rumor. Berarti dari kejaksaan memang belum ada pernyataan terkait itu ya? Belum ada pernyataan resmi. Kalau ada nanti kita sampaikan. Oke. Dan umumkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.